Sahabat podcast, jumpa lagi bersama kami ya, dan bersama saya Putri di podcast RRI Manokwari edisi hari ini. Dan kali ini masih bersama BPJS Kesehatan dengan topik berbeda pastinya, yang akan menemani sahabat podcast 30 menit ke depan. Kita akan membahas tentang Prolanis ya, ataupun program pengelolaan penyakit kronis bersama dua narasumber yang sudah hadir dalam ruangan podcast kita ya di hari ini. Langsung saja kita sapa dulu deh ya. Yang di sebelah saya ya, yang cowok sendiri di sini, langsung saja perkenalan dulu untuk sahabat podcast. Silakan. Baik, terima kasih Kak Putri. Perkenalkan, saya dengan Dimas Triadi, biasa dipanggil Dimas. Saya di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari sebagai staf promotif dan preventif. Oke, terima Kakak kasih. Dimas. Di sebelahnya Kakak Dimas. Baik Mbak Putri, perkenalkan saya Priani Nenengsi, biasanya dipanggil Apri. Saya dari KC Manokwari sebagai staf kerja sama Vaskes. Terima kasih Kak. Oke, sahabat podcast ya, masih akan menemani sahabat podcast semuanya nanti ya dalam channel YouTube kami di RRI Net Manokwari ya. Dan di sini sudah ada Kakak Dimas dan Kakak Apri yang akan menemani kita dalam topik program pengelolaan penyakit kronis ya bersama BPJS Kesehatan untuk kita semua. Nah, kalau kita bicara soal penyakit kronis ya, pasti ini peran penting ya, peran penting BPJS Kesehatan yang harus memberitahukan kepada masyarakat bahwa Prolanis ataupun program pengelolaan penyakit kronis ini harus diketahui untuk kita semua ya, dalam apa sih sebenarnya yang penting dalam program tersebut ya, dalam kartu BPJS ini pastinya ya. Kita langsung ke pertanyaan saja deh ya sahabat podcast ya. Apa itu layanan promotif dan preventif? Kakak Dimas. Ya, baik, terima kasih Kak Putri atas kesempatannya. Ya, baik, untuk sobat podcast, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu tadi pelayanan promotif dan preventif. Ya. Kalau secara mudahnya untuk pelayanan promotif itu biasanya kita mempromosikan ya. Apa sih yang dipromosikan? Yaitu sasarannya adalah kepada individu sehat dan berisiko. Ya. Individu sehat dan berisiko untuk apa? Agar mencegah terjadinya penyakit seperti itu untuk promotif. Sedangkan untuk preventif sendiri adalah pelayanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya risiko. Jadi sasarannya bukan hanya kepada orang yang sakit berisiko, orang yang sehat atau orang yang berisiko, tapi juga untuk orang yang sakit sehingga derajat keparahan sakitnya itu tidak parah gitu, dalam kondisi tetap stabil. Jadi harapannya pelayanan promotif dan preventif sendiri ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pada peserta JKN sehingga mereka peserta JKN dapat terjaga kesehatannya bagi yang tetap sehat, bagi yang ada berisiko bisa kita cek lebih lanjut untuk menjaga kesehatannya, dan bagi yang sudah mengalami sakit itu dapat stabil kondisinya sehingga derajat kesehatannya tetap optimal, begitu Kak Putri. Oke, itu tentang promotif dan preventif ya sahabat podcast. Tapi kalau tentang topik kita Prolanis nih, apa itu Prolanis sebenarnya? Iya, Prolanis sendiri itu ada akronim, kepanjangannya adalah Program Pengelolaan Penyakit Kronis. Ya, jadi itu merupakan salah satu manfaat promotif preventif yang dijaminkan oleh Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, sebagaimana juga diketahui diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 terkait dengan manfaat promotif preventif. Itu salah satunya adalah peningkatan dalam pengelolaan penyakit kronis seperti itu, khususnya di Prolanis. Oke, itu dari Kakak Dimas. Siapa tahu ada sedikit dari Kakak Apri mau tambahkan tentang apa itu Prolanis. Baik Kak Putri, kurang lebih hampir sama sih dengan Mas Dimas. Cuman dari saya ya, kebetulan saya kan staf kerja sama Vaskes. Prolanis ini merupakan program BPJS Kesehatan yang memang bisa ditemukan oleh peserta kami, tetapi hanya dengan
nakes atau fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu sih Mbak tambahannya. Oke, baik. Kita kembali ke Kakak Dimas lagi nih ya. Siapa saja yang bisa mengikuti Prolanis? Iya, jadi untuk Prolanis sendiri ini kita dalam skema JKN itu kalau kita bisa lihat ada namanya primary prevention, secondary prevention dan juga tertiary prevention. Nah, untuk Prolanis sendiri ini adalah di tahap tertiary prevention atau pencegahan yang di tahap ketiga di mana pesertanya itu adalah peserta JKN yang sudah terdiagnosa diabetes mellitus dan hipertensi atas hasil pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar peserta JKN seperti itu. Oke. Kalau untuk pendaftarannya sendiri nih, bagaimana sih caranya jika kita mau mendaftar ataupun mengikuti Prolanis ini Kak Dimas? Iya, jadi untuk alur pendaftarnya sendiri untuk peserta JKN yang ingin menjadi peserta Prolanis, itu yang pertama harus dipastikan dulu kepesertaan JKN-nya aktif. Jadi BPJS-nya aktif, kemudian yang bersangkutan melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan atau dokter setempat. Kemudian setelah dokter mendapatkan diagnosa bahwa peserta tersebut terindikasi atau terdiagnosa sebagai peserta yang mengindikasi pada penyakit diabetes mellitus dan atau penyakit hipertensi, maka peserta akan diedukasi Kak. Diedukasi untuk menjadi peserta Prolanis. Kemudian nanti fasilitas kesehatan tingkat pertama akan mendaftarkan peserta JKN tersebut pada aplikasi atau sistem informasi BPJS Kesehatan, namanya aplikasi Picare, kemudian didaftarkan menjadi peserta Prolanis dan dimasukkan di dalam klub Prolanis sesuai dengan kategori dari penyakit kronis yang diderita, baik itu diabetes mellitus maupun hipertensi seperti itu. Oke. Jadi sahabat podcast ya, itu dia caranya ya. Tapi memang Kakak Dimas tadi agak cepat sedikit ya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau mau tahu cara-caranya nanti langsung saja ke BPJS ya, kantor BPJS Kesehatan. Ada nggak cara yang simple gitu, yang bisa diikuti oleh sahabat podcast juga dalam channel YouTube-nya RRI Net Manokwari ini? Ya, untuk pendaftaran sendiri memang kita berfokus pada fasilitas kesehatan tingkat pertama karena pelayanan untuk Prolanis sendiri ini memang adanya hanya di puskesmas atau klinik atau dokter praktek mandiri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu dikategorikan di kami itu menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau disingkat FKTP yang memberikan pelayanan tersebut. Jadi peserta JKN dapat berkunjung ke tadi yang seperti jelaskan berkunjung ke FKTP yang terdaftarnya untuk dilakukan pemeriksaan dan jika mengindikasi pada diabetes mellitus dan hipertensi dapat selanjutnya didaftarkan menjadi peserta Prolanis. Jadi memang harus berkunjung Kak. Langsung ya, iya, harus betul. berkunjung ya. Kalau dari Kakak Apri ada tambahan? Cukup sih Mbak. Ya, oke. Siap. Oke, sahabat podcast masih bersama kami ya. Dalam podcast RRI Manokwari bersama BPJS Kesehatan masih membahas tentang program pengelolaan penyakit kronis ataupun Prolanis, masih bersama Kakak Dimas juga bersama Kakak Apri juga ya di edisi hari ini. Nah, kalau tadi untuk cara mendaftar, kira-kira kalau kita sudah mendaftar apakah ada biaya tambahannya Kak Dimas? Iya, jadi untuk peserta JKN jangan khawatir tidak ada biaya tambahan karena ini adalah benefit atau manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta JKN yang sudah terdiagnosa diabetes mellitus dan hipertensi, itu akan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan itu tidak hanya untuk orang sakit saja, tetapi juga dikelola dari orang yang sehat sampai dengan yang sakit dikelola dengan baik. Sehingga tadi kembali lagi ke konsep promotif dan preventif adalah mencapai derajat kesehatan yang optimal. Oke, nah sahabat podcast berarti bukan yang sakit saja ya, kita juga bisa mendaftar ya.
dan pastinya dibilang bahwa tidak dikenakan biaya tambahan ya. Iya, tidak ada biaya tambahan karena itu memang manfaat yang didapatkan. Oke, manfaatnya luar biasa ternyata sahabat podcast ya. Nah, Kak Dimas, masih sama Kak Dimas lagi nih. Apa saja sih layanan yang diberikan dalam program pengelolaan penyakit kronis ini ataupun Prolanis? Iya, jadi manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN yang sudah terdaftar Prolanis itu yang pertama adalah konsultasi bulanan atau pemeriksaan rutin bulanan. Jadi bisa terpantau nih Kak Putri, kira-kira pesertanya stabil nggak gula darahnya, tensinya stabil nggak, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pelayanan obat. Jadi pelayanan obat bagi peserta yang telah terdaftar menjadi peserta Prolanis diabetes mellitus dan hipertensi itu dapat obat rutin tiap bulannya. Apalagi juga masuk dalam program rujuk balik. Nanti dapat obatnya tuh untuk tiap bulan dikonsumsi. Karena kan memang diketahui untuk diabetes mellitus sendiri kan dengan hipertensi kan memang penyakit kronis, apalagi diabetes mellitus itu dikenal dengan mother of disease, jadi ibunya dari ibu segala penyakit ya, sumber dari segala penyakit. Jadi untuk menjaga kondisi peserta JKN tetap stabil, jadi ada konsumsi obat bulanan yang memang harus rutin diberikan kepada peserta JKN tersebut. Kemudian yang ketiga ada lagi pemeriksaan penunjang nih Kak Putri. Jadi pemeriksaan penunjang ini manfaatnya sangat baik sekali untuk peserta JKN yang terdaftar sebagai peserta Prolanis. Jadi pemeriksaan penunjang itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdaftarnya atau di laboratorium kerjasama BPJS Kesehatan. Jadi apa aja sih pemeriksaan penunjangnya? Istilahnya gampangnya itu mudahnya itu kayak medical check up-nya gitu. Jadi misalkan untuk yang penderita diabetes mellitus, dia tiap bulan bisa memeriksakan gula darah puasa, kemudian gula darah postprandial, atau sesuai indikasi medis bisa memeriksakan terkait dengan gula darah sewaktu. Atau pemeriksaan rutin yang 6 bulanan, 3-6 bulanan itu bisa memeriksakan kimia darah. Kimia darah itu ada pemeriksaan kolesterol, trigliserida seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan urin analisis. Kemudian juga ada pemeriksaan HbA1c. Itu untuk yang penderita diabetes mellitus. Untuk yang penderita hipertensi, pemeriksaan penunjangnya itu apa aja? Yang pertama adalah untuk pemeriksaan tekanan darah. Untuknya tekanan darah dipantau. Yang kedua itu ada kimia darah tadi terkait dengan kolesterol dan lain-lainnya, seperti itu manfaatnya. Kemudian yang terakhir yang bisa diikuti oleh peserta Prolanis adalah kegiatan kelompok namanya. Kegiatan kelompok Prolanis itu terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama adalah senam, kemudian yang kedua adalah edukasi kesehatan. Jadi itu adalah manfaat pelayanan Prolanis yang bisa dirasakan oleh peserta JKN yang terdapat sebagai peserta Prolanis seperti itu Kak Putri. Oke, itu dia manfaat dan layanan yang bisa diberikan dalam Prolanis ya, dalam program pengelolaan penyakit kronis ini. Jadi Kak Dimas, saya mau tanya nih, jika peserta JKN sudah mendaftar Prolanis nih ya, kira-kira untuk mengecek seperti manfaat yang tadi Kakak Dimas bilang, apakah memang mereka harus ke, contoh nih, kita punya BPJS itu biasanya kan terdaftar ada yang seperti di puskesmas ya kan, atau ada di dokter keluarga lain sebagainya. Tetapi pada saat kita sudah mendaftar Prolanis, apakah dia akan berpengaruh dengan seperti itu? Karena kan kalau misalnya kita mengecek darah dan lain sebagainya, memang biasanya harus ke rumah sakit yang memang punya tempat-tempat yang ya seperti gula darah tadi seperti Kakak Dimas bilang, apakah memang itu berpengaruh atau tidak nih dalam tempat-tempat yang dimana ditentukan dalam BPJS kita? Iya. Jadi untuk peserta Prolanis itu sebenarnya kita bisa, pertama tadi kan pendaftarannya memang di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun nanti kita juga bisa mengecek di aplikasi mobil JKN Kak. Nah, aplikasi mobil JKN itu kita bisa terlihat di situ terdaftar, ada catatan biasanya kita terdaftar sebagai peserta Prolanis atau PRB kayak gitu, peserta Prolanis. Kemudian yang tadi berpengaruhnya atau tidak? Iya, berpengaruh karena kan itu untuk pemantauan kesehatan kita ya Kak, kesehatan peserta Prolanis itu sendiri. Nah, untuk fasilitas kesehatan itu pasti sudah ada alat-alat
ya untuk mendukung dalam pemeriksaan penunjang yang saya sebutkan tadi. Jika fasilitas kesehatan tingkat pertamanya itu belum ada, kita juga sudah bekerja sama dengan laboratorium yang memang bisa menangani peserta-peserta prolanis terkait dengan pemeriksaan penunjang tersebut. Jadi jangan khawatir Kak, BPJS Kesehatan sudah menyiapkan dan juga sudah berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan untuk tetap menjaga kondisi peserta prolanis agar tetap terpantau seperti itu. Oke, jadi aman ya sahabat podcast, jangan pernah khawatir kalau misalnya tidak di rumah sakit umum, tetapi semua tempat pastinya fasilitasnya ada. Iya. Mungkin kalau ini mungkin ada tambahan nih yang bagian khusus terkait fasilitas kerjasama Vaskes. Langsung silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Putri. Jadi tambahan sendiri dari saya, kalau untuk prolanis ini kan sebenarnya tidak semua, maksud saya belum semua fasilitas kesehatan tingkat pertama itu melakukan program tersebut, dikarenakan mungkin ada kendala-kendala yang lain seperti ketidakpatuhan pesertanya sendiri, seperti itu kan. Jadi sementara yang masih melakukan memang dari fasilitas kesehatan yang maksudnya dari pegawainya atau stafnya itu memang sangat proaktif untuk membantu peserta-peserta itu untuk mendaftar sampai kepada proses pemeriksaan dan tetap dipantau seperti itu. Nah, lain halnya dengan Vaskes yang memang belum melakukan atau menjalankan itu, dimungkinkan karena satu dan lain hal jarak dari perumahan atau pemukiman warga sendiri, karena kan kebanyakan prolanis ini usianya itu sekitaran 40 ke atas. Terus belum lagi kemampuan fisik yang terbatas ya Bapak Ibu, atau sahabat podcast tidak memungkinkan mereka untuk mengunjungi Vaskes, sehingga memang masih belum semua gitu sih Mbak. Manfaatnya hanya dirasakan ya bagi peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di kota atau beberapa tempat yang Vaskesnya itu cukup memadai untuk melakukan program prolanis ini. Seperti itu Kak Putri. Terima kasih Kakak Apri ya. Jadi memang baiknya saat kita mau daftar untuk prolanis ini, baiknya kita langsung ke BPJS Kesehatan ya, ke kantornya, supaya kita bisa dapat sesuatu yang bisa menjadi penjelasan yang harus kita terima ya, karena kan apalagi lansia, jadi kan memang kita harus detail, harus perlahan untuk menjelaskan hal-hal terkait ini. Jadi sahabat podcast ya, masih bersama kami di podcast RRI Manokwari dalam program pengelolaan penyakit kronis ya, masih bareng Kakak Dimas, masih bareng juga Kakak Apri di sini ya. Nah sahabat podcast, Kak Dimas, saya mau nanya nih, kalau misalnya kita sudah terdaftar dalam prolanis, nah kira-kira kita harus rutin. Apakah kita memang harus rutin untuk mengecek darah dan lain sebagainya seperti manfaat yang tadinya Kakak Dimas bilang? Iya Kak, baik, bagi peserta prolanis sendiri memang harapannya itu adalah rutin ya. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa ini adalah pemantauan kesehatan untuk menjaga kondisi agar peserta tersebut, apalagi dengan kondisi diabetes mellitus dan hipertensi, itu tetap stabil. Tadi makanya ada konsultasi bulanan yang minimal dapat berkunjung 1 kali dalam 1 bulan, kemudian juga ada pelayanan obat 1 bulan sekali, kemudian juga tadi ada kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul seperti senam seminggu sekali, kemudian ada edukasi kesehatan 1 bulan sekali. Itu harapannya tadi kan sasarannya kebanyakan juga opa dan oma nih. Kan kalau opa dan oma tuh senangnya kumpul-kumpul di masa-masa lansia kan Kak ya. Jadi itu kita memberikan kesempatan kepada peserta prolanis juga untuk kumpul-kumpul, bertukar pikiran agar tetap di masa lansianya ini tetap produktif seperti itu, dengan mengikuti kegiatan senam maupun edukasi kesehatan. Jadi harapannya memang harus tetap ikut secara rutin sehingga kondisinya tetap stabil atau terpantau. Oke, baik. Ada tambahan dari Kakak Apri? Sedikit Kak Putri, karena terkait prolanis itu paradigma teman-teman atau sahabat podcast yang sudah jadi peserta BPJS Kesehatan di luaran sana mungkin beranggapan bahwa wah itu hanya untuk orang lansia, tua. Jadi peserta kami yang sudah terdaftar dan ternyata masuk kategori menderita hipertensi ataupun diabetes itu jadi rasa risih, malu karena nanti saya ini digabungkan dengan
lansia, Iya, iya peserta. Tapi jangan salah ya, maksudnya ini paradigma yang sebenarnya harus dipatahkan bahwa ketika kita sadar bahwa hasil screening kita sudah menuju ke hipertensi atau diabetes mellitus, tetap dilanjutkan saja. Jangan berpikiran bahwa program ini menghambat kita untuk melakukan kegiatan pemantauan kesehatan kita. Ikutin aja tetap. Karena apa? Itu tujuannya untuk kita bisa dapat hasil dari proses pelayanan tersebut gitu loh. Jangan berpikiran bahwa ini untuk orang tua terus saya malu ini pergi sehingga terbatas nih kesempatan mereka untuk menerima fasilitas dari program yang telah BPJS Kesehatan sediakan. Seperti itu Kak Putri. Baik, terima kasih Kak Apri, terima kasih Kak Dimas. Memang sebenarnya kalau penjelasan dari Kakak Dimas dilanjutkan sama Kakak Apri juga bahwa Prolanis ini siapa saja itu sudah bisa mendaftar ya. Tapi mulai dari sekarang juga baiknya seperti itu ya. Mungkin saya luruskan, siapa sajanya ini adalah peserta JKN aktif yang sudah terdiagnosa diabetes mellitus dan juga hipertensi Kak. Jadi mereka-mereka yang sudah memang ada penyakit kronis diabetes dan juga hipertensi itu bisa mendaftar seperti itu. Berarti yang belum nggak usah ya? Yang belum mudah-mudahan jangan Kak. Jangan. Agar kita tetap sehat Kak. Iya, kita maunya tetap sehat ya. Jadi memang ini yang harus kita sama-sama ketahui bahwa jangan salah persepsi, jangan sampai nanti dibilang siapa saja, ternyata memang ya kita inginnya semua sehat ya, tetapi kalau misalnya pada saat cek darah ataupun lain sebagainya, ya boleh langsung seperti Kak Dimas bilang ya, langsung kalau sudah ada gula darah dan lain sebagainya langsung bisa daftarkan Prolanis ya ataupun program pengelolaan penyakit kronis. Baik, sahabat podcast, masih bersama kami di podcast RRI Manokwari, masih bersama BPJS Kesehatan ya, yang terakhir deh dari Kakak Dimas dan Kakak Apri. Apa saja yang harus dilakukan jika peserta merasa tidak ada perkembangan dalam program Prolanis ini? Iya, jadi kalau misalkan peserta dirasa kok kondisiku nggak stabil, gula darahku nggak stabil, tensiku nggak stabil, itu nanti ada pemantauannya juga dari dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan memberikan advice terkait dengan kondisi kesehatan pasien. Jika dirasa memang tidak stabil, maka peserta tersebut akan dirujuk ke dokter spesialis yang berada di fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi jangan khawatir untuk sobat podcast sekalian, kita pantau dari tingkat FKTP sampai dengan tingkat rumah sakit terkait dengan kondisi dari peserta JKN. Nanti ketika dalam proses asuhan keperawatan di dokter spesialis rumah sakit itu sudah kondisinya stabil, maka peserta akan dikembalikan lagi untuk dikelola di fasilitas kesehatan tingkat pertama, begitu Kak. Baik, ada tambahan dari Kakak Apri? Cukup sih Mbak. Oh cukup ya. Soalnya sudah Kakak Dimas kayaknya detail ya. Oke, dah semuanya. Baik, terima kasih buat Kakak Dimas, terima kasih buat Kakak Apri, ini memang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya, bahwa sehat itu memang penting ya, sangat-sangat penting. Dan untuk semuanya yang mungkin sahabat podcast yang sudah periksa darah dan seperti yang dijelaskan oleh Kakak Dimas, ada beberapa penyakit yang ada seperti yang disebutkan dalam program Prolanis, boleh langsung ke BPJS Kesehatan dan langsung daftar Prolanis ya untuk semua peserta JKN yang aktif pastinya. Terima kasih Kakak berdua yang sudah hadir ya. Sampai di sini dulu sahabat podcast ya, kebersamaan kita dengan topik Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis bersama BPJS Kesehatan. Sampai jumpa dengan topik-topik yang pastinya akan menemani sahabat podcast dalam channel YouTube RRI Net Manokwari.